Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil ali. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana non reguler kelas A dan kelas C. Insyaallah hari ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan makalah yang bertemakan pengemasan materi buku teks. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari rekan kami, Pak Alfi. Pak Alfi. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Maslani MAD, yang terhormat Bapak Hafiz Muslim MAD, dan yang kami hormati rekan-rekan semuanya kelas A dan kelas C. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam pembahasan mata kuliah bahan ajar. Dari makalah kami yang akan kami presentasikan yaitu tentang pengemasan buku teks pelajaran. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pengemasan buku tematik yang dimana di sana dimuat beberapa muatan materi pelajaran dalam satu tema. Nah, berbeda dengan tematik, dalam buku teks pelajaran ini memuat hanya satu materi sesuai dengan kurikulumnya. Dan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan buku teks pelajaran, maka kita harus mengetahui dulu kalau kita mengacu kepada Permendikbud nomor 8 tahun 2016 bahwa buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Dari pengertian ini bahwa kita bisa memahami yang pertama adalah buku teks pelajaran adalah sebagai sumber pembelajaran untuk guru dan juga untuk siswa, dalam hal ini adalah unsur pendidikan, yang mana itu adalah hal yang penting yang harus menjadi perhatian pendidik dan juga peserta didik. Kemudian ciri yang kedua disebut buku teks pelajaran ini setelah disebut layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah BSNP. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa standar yang harus diperhatikan dalam memuat buku teks pelajaran ini. Yang pertama, standar yang pertama yaitu standar materi, dan yang kedua adalah standar penyajian, serta yang ketiga adalah standar kebahasaan atau keterbacaan. Kita bahas yang pertama yaitu standar yang berkaitan dengan aspek materi yang harus ada dalam setiap buku pelajaran. Kalau dilihat dari aspek materi, maka apa yang harus dipenuhi untuk agar materi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kelengkapan dan keakuratan materi. Nah, apa yang dimaksud dengan kelengkapan? Kelengkapan itu sesuai dengan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian akurat atau keakuratan materi artinya berhubungan dengan kebutuhan materi terhadap peserta didik sesuai dengan jenjang satuan pendidikan. Nah, di sini saya memuat indikator keakuratan yang saya kutip dari beberapa sumber. Disebut indikator akurat ini dilihat dari akurat secara konsep dan definisi, kemudian akurat secara prinsip, akurat secara prosedur, akurat secara contoh dan fakta, kemudian yang terakhir adalah akurat secara akurasi soal. Gitu. Nah, kemudian untuk menunjang materi yang baik, yaitu yang kedua adalah pemutakhiran materi. Kita tahu bahwa pengembangan kurikulum itu biasanya terjadi 5 tahun sekali, karena itu biasanya sesuai dengan perubahan zaman
Maka satu periode dalam pengembangan kurikulum itu biasanya 5 tahun, karena di situ ada beberapa perubahan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Tentunya materi pun harus disesuaikan dengan perubahan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kondisi. Yang ketiga atau yang C yaitu upaya meningkatkan kompetensi siswa. Bagaimana caranya materi ini yang ada dalam buku teks pelajaran mesti memuat upaya meningkatkan kompetensi lulusan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, pengorganisasian materi mengikuti sistematika keilmuan. Kemudian yang E, materi mengembangkan keterampilan. Materi haruslah mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir kritis. Kita tahu bahwa dalam industri 4.0 ada yang namanya pembelajaran abad 21. Salah satunya adalah 4C. 4C itu salah satunya adalah critical thinking. Bagaimana caranya si guru merangsang berpikir kritis. Nah, salah satunya adalah yang harus dibutuhkan adalah materi itu mengacu kepada persoalan-persoalan yang memang si anak dituntut untuk critical thinking. Kemudian selanjutnya adalah materi bisa merangsang siswa untuk melakukan inquiry. Dengan adanya inquiry, bahwa kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, dan menemukan hal-hal baru. Dengan adanya inquiry ini, model inquiry ini adalah salah satu model yang digunakan sesuai dengan kecocokan kita hari ini, yaitu pada abad 21. Bagaimana caranya si anak bisa mencari inovasi ataupun penyelidikan dari beberapa kasus. Maka materi yang dibuat dalam buku teks pelajaran haruslah mengacu dan merangsang pada hal itu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan notasi, simbol, dan satuan. Nah, buku teks ini haruslah memuat dengan materi dan sarana yang mampu menstimulasi siswa untuk tertarik membaca buku. Salah satunya adalah ada notasi, simbol, dan satuan. Nah, itu dia tadi standar dilihat dari kecakapan materi. Sekarang standar yang berkaitan dengan aspek penyajian yang harus ada dalam setiap buku pelajaran adalah yang pertama, ini adalah organisasi penyajian umum. Nah, yang kedua adalah organisasi penyajian per bab. Contoh misalkan dalam materi bab, kalau di madrasah misalkan, mata pelajaran akidah, maka penyajiannya itu biasanya per bab. Biasanya dalam satu semester ada 5 bab, di semester 2 ada 5 bab biasanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyajian mempertimbangkan kebermaknaan dan kebermanfaatan. Yang selanjutnya melibatkan siswa secara aktif, mengembangkan proses pembentukan pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah tampilan umum. Yang selanjutnya itu variasi dalam cara menyampaikan informasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, anatomi buku pelajaran, memperhatikan kode etik dan hak cipta, memperhatikan kesetaraan gender dalam dan kepedulian terhadap lingkungan. Poin-poin ini, saya kira ini adalah bagian dari standar penyajian dalam pengembangan buku teks pelajaran yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam memuat buku teks pelajaran yang sesuai dengan BSMP. Yang terakhir yaitu standar yang berkaitan dengan aspek kebahasaan ataupun keterbacaan yang harus ada dalam setiap buku pelajaran. Nah, yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dulu ada yang namanya EYD. Nah, sekarang kemudian pemilihannya juga harus menggunakan kata baku sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah peristilahan. Nah, peristilahan ini biasanya ada pada akronim-akronim ataupun singkatan-singkatan yang terkadang itu sulit untuk dipahami oleh beberapa siswa. Makanya memang aspek bahasa ataupun keterbacaan ini haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Yang ketiga adalah kejelasan bahasa. Yang keempat adalah kesesuaian bahasa, dan yang terakhir adalah kemudahan untuk dibaca. Nah, kita tahu bahwa bahasa yang
diberikan oleh guru kepada komunikasi guru kepada anak usia SD itu akan sangat berbeda dengan komunikasi guru yang dibangun dengan anak usia SMA. Termasuk pemilihan dan diksi ataupun pemilihan kata yang diambil untuk buku teks pelajaran SD, maka haruslah masuk pada ranah psikologi anak dan pemahaman bahasa anak. Jadi tidak kesulitan anak dalam memahami teks-teks ataupun pilihan-pilihan diksi kata dalam buku teks pelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alpi yang telah memaparkan materi terkait standar pengembangan buku teks pelajaran. Untuk selanjutnya kita akan menyimak juga pemaparan dari Pak Ahmad Syarif terkait pengembangan buku teks pelajaran. Mengapa Syarif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak dosen yang kami hormati, berikut akan saya sampaikan mengenai pengembangan buku teks pelajaran. Awal mula pengembangan buku teks pelajaran itu adalah penyiapan bahan baku yang baik itu dari kosakata maupun gambar-gambar yang relevan gitu yang akan disajikan pada buku tersebut. Maka seperti yang dikatakan oleh Pak Alpi tadi, antara tingkat SD dengan tingkat SMA itu akan berbeda. Kalau misalnya di SD, itu jelas anak akan lebih tertarik terhadap gambar-gambar yang berwarna. Kemudian diberikan narasi pada gambar tersebut. Diberikan keterangan singkat pada gambar tersebut. Gitu. Nah, kemudian apabila pada tingkat SMP dan SMA, itu gambarnya masih tetap relevan dengan materinya, tapi materinya atau keterangan dari gambar tersebut harus lebih diperbanyak. Gitu. Karena yang diharapkan dari pengembangan buku teks pelajaran ini adalah adanya daya kritis dari anak terhadap gambar tersebut. Jadi aspek yang pertama terhadap pengembangan buku teks itu adalah melihat atau mempelajari tumbuh kembang anak, artinya mempelajari psikologi anak. Jadi tidak akan relevan ketika anak SD diberikan buku teks gitu ya, yang lebih banyak tulisannya daripada gambarnya. Maka dari itu, hal yang pertama adalah mempelajari psikologi perkembangan anaknya. Kemudian, kedua, pengembangan buku teks ini harus berfokus kepada, kalau di SD ya, kalau di SD itu harus berfokus kepada literasi dasar anak-anak. Jadi tidak memberikan materi yang terlalu berat, tidak terfokus kepada materi pengetahuannya, tapi bagaimana memancing anak supaya dia bisa mengembangkan calistungnya, membaca, menulis, kemudian berhitungnya. Kemudian untuk yang ketiga, pengembangan buku teks ini adanya keselarasan antara gambar yang disajikan dengan gambar dengan cerita yang ditampilkan gitu. Pada tingkat SD mereka lebih senang
ketika dalam buku teks pelajaran itu memuat gambar-gambar yang berbentuk kartun. Biasanya seperti itu. Tapi pada saat di SMA, maka anak-anak itu lebih senang dengan gambar-gambar yang memang teraktual gitu. Jadi bukan gambar-gambar yang biasa terlihat pada Google gitu dan sebagainya. Kemudian pengembangan buku teks juga bisa dilakukan manakala sekarang zamannya internet itu, maka bentuknya bisa PDF. Dari PDF tersebut bisa disisihkan pada bagian-bagian tertentu yang memberikan link atau sumber lain yang tidak bersumber dari buku tulis, tapi bersumber dari penyajian materi dari YouTube dan sebagainya. Kemudian pemilihan buku teks itu harus disesuaikan dengan standar daripada BNSP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Maka dari pemilihan buku teks pelajaran ini secara rinci ada beberapa hal yang akan dirincikan berkaitan dengan aspek pemilihan buku teks pelajaran tersebut. Pertama adalah kesesuaian materi yang disampaikan kepada anak SD, kepada anak SMP, dan kepada anak SMA. Maka dari buku ini harus menyajikan satu tujuan pembelajaran yang memang relevan dengan kondisi peserta didiknya, kemudian juga relevan dengan kondisi visi dan misi sekolahnya. Maka buku teks yang dihadirkan di perkotaan dengan di pedalaman itu akan berbeda, karena pemilihan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian materi yang dikembangkan itu harus memiliki kekuatan dalam proses pembelajaran. Artinya buku tersebut harus menjadi acuan dasar dalam proses pembelajaran itu. Walaupun memang ada sumber-sumber lain, tapi pembelajaran itu harus kembali kepada buku teks yang sudah disajikan. Kemudian yang ketiga, materi memiliki atau materinya itu sejalan dengan konsep ilmu pendidikan. Yang keempat, materinya itu akurat, kemudian terbarukan, dan sesuai dengan konteks dan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kelima, materi dibahas secara mendalam sesuai dengan keperluan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya penyajian materi pada buku teks penting untuk dipertimbangkan oleh pendidik dalam memilih buku teks pelajaran yang sesuai dengan standar nasional. Adapun aspeknya dalam penyajian materi yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan antara peta konsep dengan tujuan belajar siswa itu harus bisa dipelajari atau harus mudah dipelajari dan dipahami oleh peserta didik. Jangan sampai antara peta konsep dengan tujuan pembelajaran itu ada ketidaksinkronan gitu. Maka pembelajarannya akan amburadul gitu kalau seperti itu. Kemudian urutan materi dan hubungan antar materinya itu harus sistematis dan logis. Nah, selanjutnya penyajian materi dan ilustrasi gambar memotivasi peserta didik untuk belajar. Maka walau bagaimanapun mau di tingkat SD, SMP, dan SMA, ilustrasi gambar itu penting karena untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam sendiri, anak-anak itu cenderung kurang berminat ketika disajikan ayat-ayat Al-Quran. Maka bagaimana caranya materi itu disajikan ketika menemukan ayat Al-Quran, disajikan dalam buku teks itu agak
variatif, artinya warna, misal dalam warnanya tidak selalu hitam, dikasih warna-warna yang agak menarik pada setiap hukum tajwidnya, bisa seperti itu. Kemudian materi yang disajikan itu mendorong umpan balik dan refleksi dari peserta didik. Artinya ketika buku itu menarik, maka ketika anak mempelajari itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan umpan balik dari peserta didik. Sehingga proses pembelajaran itu akan interaktif. Selanjutnya, bahasa, keterbacaan, dan grafik. Aspek lain yang perlu kita perhatikan dalam buku teks itu adalah bahasa yang digunakan. Artinya bahasa yang digunakan untuk anak SD, SMP, dan SMA itu akan berbeda. Jangan sampai ketika kita memilih buku teks yang seharusnya untuk anak SMP itu diberikan buku teks yang untuk anak SMA. Itu maka anak-anak akan pusing sendiri gitu dengan bahasa yang kosakata yang terlalu tinggi bagi perkembangan peserta didik di SMP itu. Kemudian yang terakhir adalah latihan dan soal. Kalau melihat pada buku teks terbitan tahun 2008 edisi revisi 2008 buku PAI di SMA, itu latihan dan soalnya itu sudah tidak relevan dengan apa yang ada atau apa yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan sekarang dengan kemampuan anak untuk berpikir kritis yang high order thinking skill itu. Maka ini harus direvisi kembali sehingga menghadirkan latihan dan soal yang membuat anak bukan hanya berpikir pada tahap C1, artinya hanya menyebutkan itu, tapi juga harus menghadirkan soal-soal yang membuat anak mampu mampu menganalisis soal-soal tersebut. Itu yang harus diperhatikan dalam pemilihan buku teks tersebut. Kemudian aksesibilitas terhadap buku teksnya juga itu mudah diperoleh oleh siswa. Kemudian harga bukunya juga memang terjangkau oleh anak-anak atau peserta didik. Maka jangan menyarankan membeli buku pelajaran yang memang susah untuk dicari gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pengembangan dan pemilihan buku teks pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif atas pemaparan makalahnya. Berikutnya mungkin terakhir ya, kita akan ke Bu Ane. Bu Ane akan menyampaikan kesimpulan dari makalah yang kita diskusikan hari ini. Enggak Bu Ane. Pak Syarif boleh slide-nya digeserkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak dosen yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya cintai, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera, error ya. Selanjutnya saya akan membacakan atau memaparkan kesimpulan dari materi yang kami sajikan hari ini. Yang pertama, standar pengembangan buku teks pelajaran, yaitu setiap buku teks pelajaran diharapkan harus memenuhi standar-standar tertentu. Standar yang dimaksud meliputi persyaratan, karakteristik, dan kompetensi minimum yang harus terkandung di dalam suatu buku pelajaran. Standar penilaian dirumuskan dengan melihat 3 aspek utama, yaitu dari segi atau aspek materi, yang kedua dari aspek penyajian, yang ketiga dari aspek bahasa atau keterbacaan. Selanjutnya, dari segi pengembangan buku teks pelajaran, tahap pengembangan buku dilakukan setelah penyiapan bahan.
baik berupa kumpulan kosakata sesuai dengan perjenjangan buku maupun gambar-gambar yang relevan dituntaskan. Inilah fase utama dalam pengembangan buku teks. Dalam tahap pengembangan ini, setidaknya terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Ketiga hal tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, kesesuaian dengan tumbuh kembang anak. Ini adalah prinsip umum pengembangan buku anak, khususnya buku teks. Prinsip ini perlu menjadi kesadaran penuh bagi penulis buku teks. Yang kedua, dari pengembangan buku teks pelajaran yaitu fokus pada pembelajaran literasi dasar berupa pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, yaitu keselarasan cerita dan gambar. Aspek ini penting untuk diperhatikan secara khusus karena secara umum perlu berbasis pada format buku bergambar. Yang ketiga dari materi kami yaitu pemilihan buku teks pelajaran. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kesesuaian materi, penyajian materi, penggunaan bahasa dan keterbacaannya, kualitas latihan dan soal yang disajikan, serta aksesibilitas terhadap buku teks. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Ane yang telah menyampaikan kesimpulan dari pemaparan makalah kami. Untuk selanjutnya, bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin mendalami materi atau diskusi yang terkait materi buku teks pelajaran, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan sanggahan dari materi yang telah kami sampaikan di kolom komentar. Kami tunggu. Demikian pemaparan makalah dari kami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.